Halo teman dan sahabat yang setia di channel saya, Matias Putra. Jadi mohon maaf dalam beberapa minggu ini saya tidak sempat upload akibat kesibukan yang ada. Dan ini tahu-tahu kita sudah bertemu di musim Natal bagi saudara-saudara kita yang Nasrani tentunya. Dan ini teman-teman takutnya dalam kesibukan di dalam bulan-bulan ini di akhir tahun, di mana banyak kegiatan-kegiatan kerohanian dan juga acara-acara keluarga keluar kota. Jadi kemungkinan ini adalah yang terakhir di tahun ini untuk Wisdom. Jadi sebelumnya saya ucapin selamat menyambut Natal dan tahun baru tentunya, jikalau nanti kita tidak sempat ketemu ya. Oke teman-teman, hari ini saya mau ngajak kita merenungkan satu wisdom yang sangat menarik, yaitu di momen Natal ini. Sebetulnya apa sih makna Natal yang sebenarnya? Jadi teman-teman, bagi saya bahwa Natal adalah sebuah peristiwa di mana antara pencipta itu datang kepada ciptaannya untuk membawa kasih karunia pencipta itu sendiri, untuk membawa perdamaian antara pencipta dengan ciptaannya dan juga sekaligus mendamaikan sesama ciptaannya. Kenapa perlu ini? Seperti kita ketahui bahwa sejak peristiwa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, itu jatuh dalam dosa, telah menyebabkan kerusakan hubungan antara pencipta dengan ciptaannya sendiri, yaitu antara manusia dengan Tuhan. Itu sudah rusak hubungannya. Ada hubungan sehingga kita tahu sejak itu bagaimana kalau kita membaca ceritanya, Tuhan itu mengusir ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa, dari Taman Eden yang Tuhan siapkan sebetulnya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Tapi sayang ya, manusia memilih memberontak kepada ciptaannya. Kita tahu sehingga terjadilah dunia saat ini berantakan ya. Hubungan antara sesama manusia jadi kacau, hubungan antara manusia dan makhluk lain juga berantakan ya, menjadi musuh lah ya. Sehingga kita tahu sekarang manusia yang terjadi itu di dunia itu ya saling membenci. Maka kita lihat terjadi peperangan di sana sini, bahkan terjadi peristiwa kejahatan yang saling membenci, saling memaki, dan kemudian saling memfitnah, bahkan ada yang saling membunuh ya. Sebagaimana kita lihat baru-baru ini terjadi peristiwa bom bunuh diri lagi di Bandung gitu ya. Dan ini semua akibat sebuah kerusakan hubungan antara pencipta dengan ciptaannya, yang menyebabkan dosa itu terus ya bekerja dalam setiap diri manusia itu sendiri. Nah inilah yang menyebabkan dunia terjadi kekacauan, sehingga Tuhan melihat hal itu, Tuhan perlu datang. Nah itulah peristiwa Natal di mana Tuhan datang membawa kedamaian dan kasih karunia agar kita boleh kembali dipulihkan, memiliki hubungan yang intim lagi antara kita sebagai ciptaan kepada penciptanya. Artinya jadi Tuhan boleh membawa perdamaian, artinya pengampunan ya. Dimana yang tadi Tuhan itu sudah menganggap bahwa manusia yang berdosa ini tidak mungkin bisa kembali kepada penciptanya, sehingga Tuhan karena maha pengasih dan mampunya, dia perlu datang ya untuk membawa perdamaian antara kita dengan pencipta itu sendiri. Nah itu sebetulnya peristiwa momen Natal teman-teman. Jadi kita sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia itu, kita sudah menerima perdamaian itu antara kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan ingin kita mewakilinya. Lewat peristiwa momen Natal ini kita boleh membawa ya istilahnya membawa lilin-lilin terang, membawa perdamaian dan membawa kasih Tuhan dalam hidup kita untuk mengasihi kepada sesama kita. Dan kita tahu di dalam akhir-akhir ini, dari November sampai Desember ini, di negara kita banyak musibah, banyak gempa yang terjadi ya kan di sana sini, dan kemudian ada juga yang kena banjir dan lain sebagainya. Dan juga kita tahu juga ya peristiwa pandemi juga
kayak COVID juga belum selesai benar-benar. Oleh sebab itu, lewat momentum Natal ini, mari kita praktekkan membagi kasih itu kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya, yang mengalami malapetaka, yang butuh bantuan. Mari kita bisa membantu sebisa kita, ya, semampu kita, supaya mereka juga bisa diringankan beban hidupnya. Dan lewat peristiwa ini, momen Natal ini, marilah kita hilangkan kebencian kita, perbedaan kita. Artinya marilah kita ubah dari yang benci menjadi benar-benar cinta. Ya, karena itu adalah tugas kita dan misi kita lewat peristiwa Natal pertama itu Tuhan sendiri yang melakukan, dan lewat Natal-Natal sampai hari ini kitalah yang mewakili Tuhan untuk menyampaikan tentang kabar baik, tentang perdamaian, tentang kasih Tuhan, dan juga kita terapkan dalam kasih Tuhan itu kepada sesama kita secara konkret. Yaitu apa? Ya, tentu lewat bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah tanpa melihat perbedaan lagi. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang memiliki hak superior dan sebagainya. Di hadapan Tuhan kita ini sama. Siapa yang melakukan kehendaknya, itulah, ya, yang tentu akan diperhatikan oleh Tuhan, ya. Saya percaya hal itu, ya kan? Karena Tuhan itu kan maha adil, begitu, ya kan? Jadi siapa yang tidak menjalankan kehendaknya, tentu dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apalagi salah nafsir dengan kehendak pencipta. Nah, ini yang jadi malapetaka, ya kan? Tuhan suruh A, dia lakukan B, ya. Tuhan bilang gelap, dia lakukan terang, atau sebaliknya Tuhan mengatakan terang, dia lakukan kegelapan berdasarkan konsep dan keinginan sendiri. Nah, ini tentu bukanlah, ya, bukan makna daripada Natal itu sendiri. Oke, teman-teman, demikian Wisdom minggu ini, dan sekali lagi saya ucapkan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Ya, kiranya Tuhan, ya, yang Maha Pengasih ini boleh memberkati kita semuanya. Oke, salam sukses, sampai jumpa di Wisdom. Mungkin di tahun depan. Oke.